Salam segala salam, jumpa lagi dengan saya Kang Raga. Pemirsa, semoga senantiasa kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang hakikat hidup dan kehidupan di bumi alam semesta jagat raya ini. Jadi hakikatnya kita hidup di kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini apa? Ya. Hakikat dari hidup dan kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini adalah suatu perjalanan, ya, perjalanan untuk berpulang atau kembali kepada Zat Rabbul Alamin, atau dalam bahasa agamanya disebut sebagai innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya, kembali kepada Zat Rabbul Alamin. Kembali kepada Zat Rabbul Alamin ini bukan berarti harus mati, ya. Harus mati dengan nyawa meninggalkan raga, meninggalkan jasmani, atau ruh meninggalkan jasmani, ya. Jiwa meninggalkan raga, itu bukan, ya. Tapi kembali kepada Rabbul Alamin. Nah, untuk bisa kembali kepada Rabbul Alamin, ya tentunya kita harus mengenalin Rabbul Alamin itu sendiri, ya. Dan untuk bisa mengenal kepada Rabbul Alamin, dalam agama pun disebutkan kenalin dulu diri, ya. Mengenal diri untuk bisa mengenal kepada Tuhannya, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan ketemu kepada Tuhannya, ketemu dengan Rabbnya, ketemu dengan Rabbul Alamin. Nah, makanya kita perlu untuk mengenalin diri. Diri ini tercipta dari apa? Terbentuk atau tersusun dari apa? Bahwa di dalam diri ini realitanya bahwa tubuh atau jasmani kita ini terdiri dari 70% air, ya. 70% dari air, ya. Kemudian ada unsur apinya. Unsur apinya ini yang menghangatkan tubuh, kadang-kadang bisa panas juga. Unsur api juga yang membangkitkan semangat kita, gairah kita, gelora asmara kita. Itu karena ada unsur api di dalam diri kita. Kemudian ada unsur tanah yang menyusun atau membentuk jasmani kita. Tubuh kita ini tersusun dari unsur tanah, ya, terbentuk dari unsur tanah. Mulai dari rambut atau bulu, ya, kulit, darah, daging, otot, sampai kepada sumsum, itu ada kandungan unsur tanahnya. Nah, kemudian ada unsur udara atau unsur angin, ya, sebagai nafas kehidupan, di mana unsur angin atau unsur oksigen pun ini ada di setiap sel dari tubuh kita, ya, membentuk seluruh sel dari tubuh kita ini juga memerlukan oksigen, yang membutuhkan oksigen, ya. Jadi angin atau udara ini dibutuhkan setiap sel dari tubuh kita. Jadi 4 unsur alam atau secara umumnya biasa disebut sebagai sedulur papat. Sedulur papat ini membentuk jasmani tubuh kita, ya. Membentuk jasmani juga rohani kita. Karena unsur-unsur yang tadi saya sebutkan tadi, yang sedulur papat kalima pancer, unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin, ya. Ini semuanya juga ada unsur batinnya, ya. Kenapa air menyegarkan? Kenapa air menyadarkan? Kenapa air punya sifat mensucikan, membersihkan, menyegarkan, menyadarkan, ya, menetralisir, ya. Ini karena air itu juga hidup, ya. Ada batinnya. Selain unsur lahir juga ada unsur batinnya di dalam kandungan air itu. Begitupun dengan unsur api. Kenapa unsur api memiliki sifat memanaskan, menghangatkan, membakar, ya, memberi semangat, ya, menyemangatin diri kita, menggairahkan.
Ya, itu karena unsur api pun punya batin, ya, punya nyawa, ya, punya roh, ya. Sama dengan unsur tanah, ya. Unsur tanah dari rambut, kulit, darah, daging, otot, tulang, sumsum. Kenapa rambut dipotong kok bisa tumbuh? Ya, itu karena ada hidup dalam unsur tanah tadi. Ya, ada unsur tanah ini, dalam unsur tanah ini ada hidup, ada batinnya. Jadi ada unsur lahirnya, ada unsur batinnya. Nah, unsur lahirnya air, unsur batinnya air itu apa? Ya, air ini unsur lahir, ya. Unsur batinnya apa? Unsur api, unsur batinnya api apa? Unsur batinnya tanah itu apa? Unsur batinnya udara ataupun angin apa? Ini perlu kita kenali. Ini perlu kita pahamin, ini perlu kita hayatin, ini perlu kita kaji, kita pelajari, ya. Setelah itu kita sinergikan diri kita dengan unsur-unsur yang ada di dalam diri kita ini, ya. Jadi bukan hanya sebatas mengenali, tapi juga kita pun perlu untuk mengakselerasi atau menyelaraskan diri dengan unsur-unsur tersebut. Ya, itu untuk bisa kembali kepada Rabbul Alamin, ya, kita harus mengenali diri. Ya. Untuk bisa kenal kepada Rabbul Alamin, kita harus mengenali diri. Nah, untuk mengenali diri ini, ya, itu tadi kita harus mengupas unsur-unsur yang ada di dalam diri kita ini apa saja. Nah, ini perlu kita kaji, kita perlu kupas, kita perlu pelajari, kita perlu pahami secara lebih mendalam, ya, agar semuanya bisa kita ketahui, bisa kita kenali, bisa kita pahami, ya, sehingga dengan kita mengetahui unsur-unsur tadi, ya, mengetahui sifat-sifatnya, karakternya bagaimana, sehingga kita pun bisa untuk mengakselerasi, menyelaraskan antara diri kita, ya, dengan unsur-unsur tadi. Nah, baru kita akan bisa, setelah kita ketemu dengan diri kita, kita akan dibawa untuk bisa bertemu atau bisa mengenal dengan Rabbul Alamin. Nah, sebelum terjadinya diri kita pun, ini ada proses yang sangat panjang, ya. Mulai dari proses penciptaan alam semesta jagat raya ini, yang berawal dari keberadaan Sang Rabbul Alamin sendirian, ya. Rabbul Alamin, belum ada apa-apa di kehidupan di alam ini, belum ada alam. Yang ada hanya Rabbul Alamin, ya. Rabbul Alamin ini mungkin secara ilmiahnya ini bisa disebutkan sebagai sekumpulan God particle, ya. Rabbul Alamin ini mungkin bisa digambarkan seperti ini, yang merupakan sekumpulan dari God particle, kemudian membentuk inti atom, di mana inti atom ini terbagi menjadi 3, ya, inti neutron, inti proton, dan inti elektron. Nah, dari 3 ini, ya, dari 3 inti atom ini kemudian membentuk unsur, ya, membentuk unsur air dulu, terbentuklah unsur air. Nah, dari unsur air ini berputar dalam perputaran yang sangat cepat, ya, terus menerus selama jutaan tahun, kemudian terjadilah panas di situ. Karena perputaran ini kan kemudian menjadi panas, ya, menjadi panas. Dari panas inilah kemudian terjadi unsur api. Nah, antara air dengan api ini, ya, berputar ini kemudian menimbulkan kerak-kerak, ya, karena banyak partikel-partikel di situ di air, dan yang dipanaskan ini kan kemudian menjadi kerak, ya, kerak-kerak bumi itu. Ibarat orang merebus air, pasti ada kerak-keraknya, ya, di dandang atau di panci atau di teko, itu pasti ada kerak-keraknya. Nah, kerak-keraknya ini makin memadat, terjadilah kepadatan atau unsur padat atau unsur tanah, ya. Nah, dari ketiga ini, unsur air, unsur api, unsur tanah ini, kemudian muncullah unsur angin, ya, unsur angin ataupun unsur udara. Nah,
Dari unsur-unsur inilah kemudian tercipta yang namanya tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan, tercipta juga binatang, ya. Ini sebagai fasilitas untuk kehidupan makhluk berikutnya yang bernama manusia, ya. Sampai terjadilah diri kita itu karena melalui proses-proses yang sangat panjang itu. Nah, bagaimana kita bisa kembali? Ya kita harus mengetahui proses-proses itu, proses-proses terjadinya diri kita, ya, proses terjadinya diri kita, sehingga kita bisa kembali kepada Rabbul Alamin, ya, step by stepnya, ya, tahapan demi tahapannya ini harus kita pahami, harus kita ketahui, sehingga bisa benar-benar kita kembali kepada Rabbul Alamin, ya. Jadi untuk bisa kembali kepada Rabbul Alamin, ya kita harus melalui pengenalan diri dengan sedulur papat kalimat pancar tadi, ya. Sedulur papat, ya, itu berupa unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin, dan pancernya ini adalah nyawa atau intinya, ya. Intinya ini adalah nyawanya ataupun energinya. Nah, baru setelah kita mengenalin diri kita, memahami secara lebih mendalam, dan kita bisa mengakselerasi diri kita dengan unsur-unsur tadi, sedulur papat tadi, maka kita akan bisa mengenalin Rabbul Alamin dan akan kembali kepada Rabbul Alamin dengan baik dan sempurna. Mustahil kita akan bisa kembali kepada Rabbul Alamin tanpa mengenalin diri kita, tanpa mengenalin sedulur papat kalimat pancar itu. Jadi seperti itu rekan-rekan pemirsa, ya. Mungkin sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Lain waktu kita sambung kembali. Salam segala salam.